Dan update dulu nih Mas Robertus untuk pemirsa Ideational Investor maupun traders. Di antaranya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, ada Astra International yang akan membagikan dividen interim kinerja di tahun buku 2020 senilai Rp27 per unit saham pada Selasa 6 Oktober. Kemudian ada United Tractors yang juga akan memasuki periode come dead pada Selasa besok senilai Rp171 per sahamnya, dan Astra Agrolestari yang juga akan memasuki periode come date pada Rabu 7 Oktober dengan nilai sekitar Rp42 per unit saham. Kita akan cermati salah satu diantaranya yaitu PT Astra Agrolestari Tbk dengan kode sahamnya ALI, di mana ALI juga akan membagikan dividen interim senilai Rp42 per sahamnya. Kita akan cermati secara fundamental kinerjanya pada tanggal 2 Oktober, tepatnya hari Jumat pekan lalu, yang mengalami tekanan jual hingga minus 1,6% berada di level 10.500. Adapun kalau kita cermati kinerja dalam 6 bulan terakhir masih bergerak positif, bahkan ini kenaikannya cukup signifikan ya, sampai dengan 103% kinerja dalam 6 bulan terakhir dengan PE ratio 25,8 kali dan net profitnya dalam semester 1 tahun ini mencapai Rp392 miliar. Adapun market cap mencapai Rp20,2 triliun. Baik, kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Mas Robertus Yanuar Hardi. Ya, Mas Robertus, dengan beberapa emiten update yang sudah kami sampaikan tadi, apakah ini bisa menjadi pilihan investasi untuk memulai perdagangan di awal pekan ini tadi dengan adanya beberapa sentimen positif yang diharapkan akan membuat rebound lagi nih dari pergerakan indeks harga saham gabungan? Yang pertama tadi ada Astra yang juga akan membagikan dividen interim, sama-sama sih kita lihat juga ada UT, kemudian AALI. Bagaimana analisis Anda? Iya betul, dari grup Astra memang rutin membagikan dividen interim terutama di menjelang akhir tahun di kuartal 4 bulan Oktober September. Jadi ini juga masih layak menjadi pilihan investasi terutama di induk usahanya ya. Astra kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya kan termasuk kategori lagging atau masih sedikit melambat gitu ya dari segi returnnya bahkan terhadap ALI dan UNTR sekalipun. Jadi ini masih bisa menjadi kesempatan untuk investor bisa melakukan akumulasi kembali meskipun dari segi bisnis otomotifnya mungkin lagi agak susah ya. Tapi kalau kita melihat kemarin di kuartal 2, kuartal 1 udah ada hasil penjualan dari Bank Permata yang sekitar bisa 13-15 triliun bisa masuk ke kantongnya Astra. Tentu ini ke depan kita masih harapkan apakah ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis lainnya, mungkin bisa di jalan tol, pelabuhan, itu yang lebih bisa prospeknya lebih menjamin pasca melakukan pelepasan di saham Bank Permata. Demikian juga dengan Astra Agro dan United Tractors juga di komoditasnya masing-masing kita masih melihat adanya perbaikan lah, meskipun komoditas juga sekarang lagi susah, konsumsi lagi melambat baik di global maupun domestik, tapi serangkaian efisiensi itu udah mulai terlihat dari segi pendapatan operasional sih masih ada ruang untuk bisa bertumbuh seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi nantinya tahun depan seperti itu. Baik, tapi kalau kita cermati dengan pergerakan Astra International dalam 3 bulan terakhir yang masih dalam kondisi turun begitu ya, meskipun Anda lihat ini lagging, tapi adakah peluang rebound akan terbentuk? Apakah juga investasinya untuk jangka pendek saja atau justru kita mengambilnya untuk long term investment ini, Mas Robertus? Ya memang kalau untuk Astra International sendiri sih sebenarnya di bawah level 5.000 atau 6.000 sebenarnya masih cukup layak untuk dikoleksi, karena kita ngelihat juga sebenarnya harga wajar ada di atas itu, karena mungkin terdampak dari PSBB, penutupan dealer-dealer seperti Toyota, Daihatsu yang menurunkan penjualan mobil, juga tidak adanya pameran mobil yang besar-besar seperti Gaikindo dan juga GMS. Nah ini masih menjadi satu tantangan utama buat induk usaha Astra International, tapi kalau ke depannya kita melihat semakin banyak bisnis yang akan dilakukan, antara lain pembangunan infrastruktur jalan tol dan juga pelabuhan untuk masuk di investasinya. Tentu ini bisa diharapkan lah bisa meng-offset dari kerugian yang udah atau penurunan yang udah diderita selama masa PSBB dan penjualan mobil motor yang menurun seperti itu. Berarti kita bisa mengambil posisi beli begitu meskipun secara bertahap saja ya kalau kita bicara Astra International begitu, Mas Robertus. Betul, bisa untuk jangka panjang. Oke, masih ada Yuti kemudian Ali, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Robertus, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.